Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Ribuan jemaah memadati Masjid Quba 99 Asmaul Husna Makassar pada Selasa malam 31 Desember 2024 untuk menyambut tahun baru dengan rasa syukur. Mereka bersama-sama melaksanakan zikir dan doa bersama untuk memohon keberkahan di tahun 2025. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Dompetnya terus bertambah-tambah. Ribuan jamaah ini mengikuti zikir dan doa bersama di Masjid 99 Quba Asmaul Husna Makassar yang digelar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Selasa malam 31 Desember 2024. Kegiatan ini untuk menyambut tahun baru 2025. Tak hanya para pejabat pemerintah, tokoh agama, para rektor, Dharma Wanita Persatuan Sulsel, dan Majelis Taklim, kegiatan ini juga diikuti oleh masyarakat umum. Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Zudan Arif Fahrullah SHMH mengapresiasi semua pihak yang berhasil melewati tahun politik atau tahun pemilu dengan aman dan damai di Sulawesi Selatan pada tahun 2024. Nah, hari ini saya bersama masyarakat Sulawesi Selatan mengadakan zikir dan doa bersama untuk menyambut tahun baru 2025. Tentu di dalam acara zikir dan doa ini juga penuh syukur bahwa kita berhasil melalui tahun politik 2024 di Sulawesi Selatan dengan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam keadaan baik. Semuanya tetap rukun harmonis melampaui pileg, pilpres, dan pilkada. Dan menuju tahun 2025, semoga Allah terus memberikan rahmatnya, memancarkan semua anugerahnya untuk masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia. Agar masyarakat kita semuanya dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bencana, dan masyarakat Sulawesi Selatan terus bertambah sejahtera. Semuanya dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Prof. Zudan juga mengajak kepada seluruh pimpinan daerah yang baru terpilih, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota, untuk terus menyejahterakan masyarakat, para petani, ASN, para pedagang, dan golongan masyarakat lainnya. Ia menegaskan jika tugas pemerintah adalah satu, yakni mensejahterakan masyarakatnya. Dalam kegiatan zikir dan doa bersama ini menghadirkan penceramah Ustadz Salahuddin Rahman Al-Ayyubi yang mengajak jamaah untuk mensyukuri seluruh hal yang telah dijalani selama tahun 2024 dan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun yang akan datang. Hal yang paling harus kita lakukan, syukur dulu. Jadi syukuri dulu 2024, apapun yang kita dapatkan, syukuri dulu. Mau nyaman atau tidak, syukuri dulu. Kemudian Allah akan berikan hal yang lebih baik. Itu aja sebenarnya. Jadi untuk seluruh penduduk Sulawesi Selatan, ke depan kita tidak tahu seperti apa kehidupan. Itu adalah misteri, artinya rahasia Allah. Yang penting kita semakin dekat dengan Allah, semakin bertawakal kepada Allah, maka yakin, maka semua urusan kesulitan kita pasti ada titik jalan temu. Artinya ada pasti petunjuk. Makanya tiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan-jalan yang lurus dalam hal pekerjaan apapun. Jangan ambil alih tugasnya Allah supaya kita tidak stres. Bekerjalah. Bismillah, Allah yang mengatur rezeki kita. Zikir dan doa bersama dipimpin oleh Ketua Dewan Kemakmuran Masjid 99 Quba Asmaul Husna, Ustaz Dr. Hasbullah Huda. Selain di Masjid 99 Quba, zikir dan doa bersama juga dilaksanakan di 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Pelindo Regional 4 Makassar telah membuat berbagai persiapan untuk menghadapi arus balik mudik liburan Natal dan Tahun Baru. Namun, berbagai tantangan seperti cuaca ekstrim dan penumpang tanpa rencana lanjutan menjadi penghambat utama pelayanan. Berikut informasi selengkapnya. Arus balik mudik liburan Natal dan Tahun Baru diprediksi terjadi pada 3 hingga 5 Januari 2025. Untuk menghadapi arus balik tersebut, Pelindo Regional 4 Makassar telah menyiapkan berbagai fasilitas tambahan. Di antara fasilitas yang disiapkan itu seperti tenda tambahan, toilet portable, dan ruang tunggu sementara atau RTS yang berada di Terminal 2. General Manager Pelindo Regional 4 Makassar, Iwan Syarifuddin,
menyebut jika pihaknya telah memperkuat koordinasi dengan operator kapal dan pihak terkait untuk mengatur kedatangan kapal supaya tidak bersamaan. Langkah ini untuk menghindari penumpukan penumpang di pelabuhan. Untuk fasilitas-fasilitas yang ada, di mana kalau ini kami sudah memprediksi apabila terjadi arus balik yang membludak, kami sudah persiapkan fasilitas apa, termasuk kami sudah ada nanti tenda, mungkin perlu penambahan tenda atau perlu penambahan misalnya toilet portable dan segala macam itu kami sudah persiapkan. Tapi ini kami melihat bahwa trennya sampai kapan nantinya, ketika itu nanti kami juga tetap koordinasi dengan para shipping line yang melakukan kegiatan ini. Kami selalu berkoordinasi kira-kira berapa jumlah prediksi penumpang yang akan debarkasi di sini. Jadi ketika kita tahu itu nanti kami bisa mempersiapkan dan berapa banyak kapal yang akan bertambat. Jadi kami usahakan kalau bisa kapalnya jangan datang bersamaan, kalau misal bisa itu aja. Jadi kita atur itu supaya nanti tidak terjadi penumpukan di pelabuhan. Nah itu yang kami koordinasi dengan para pengangkut carrier ini supaya bagaimana caranya nanti ini tiba di pelabuhan tujuan itu tidak secara bersamaan. 2 atau 3 kapal mendapat sekaligus, otomatis kita akan crowded di sini. Nah, termasuk juga karena kita juga fasilitas yang kita siapkan itu sebenarnya hampir 2 kali lipat untuk dengan jumlah yang ada, ya. Di sisi lain, penumpang yang tidak memiliki tiket lanjutan atau anggaran terbatas juga menjadi tantangan lain bagi Pelindo. Untuk itu, Pelindo menyediakan ruang tunggu sementara yang dilengkapi kasur dan fasilitas dasar lainnya bagi penumpang yang perlu menunggu kapal lanjutan. Mereka ketika tiba di pelabuhan ini, mereka ada yang misalnya belum mendapatkan apalagi namanya itu angkutan lanjutannya. Contoh misalnya dia mau dari penumpang yang mau transit di sini terus kemudian mau melanjutkan ke daerah lain yang belum ada kapal yang menuju ke arah sana. Ini mereka juga harus mempersiapkan diri dari awal bahwa ketika saya tiba di sini apa yang saya harus lakukan gitu. Jadi kadang-kadang kalau mereka mungkin yang banyak mungkin bawa dana yang cukup, mereka mungkin akan tinggal di hotel sementara menunggu kapal selanjutnya untuk membawa mereka ke tempat tujuan. Namun bagi mereka yang menggunakan dana pas-pasan, ya kami juga menyiapkan tempat sementara untuk mereka bisa stay di pelabuhan gitu. Namanya RTS, ruang tunggu sementara yang biasa kami sebut itu adalah Terminal 2. Nah, yang di bawahnya itu kami di situ kami persiapkan, kami juga lengkapi dengan kasur busa untuk mereka bisa stay di pelabuhan. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan, pihak Pelindo juga mengimbau penumpang untuk selalu menjaga barang-barang mereka dan saling mengingatkan terhadap potensi kejahatan di tengah keramaian. Iwan menyatakan jika pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan mengatasi tantangan selama musim arus balik mudik liburan Natal dan Tahun Baru. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Lari Napaktilas Raden Wijaya 2025 yang akan digelar pada tanggal 4 Januari akhir pekan ini bukan hanya kegiatan olahraga biasa. Pada tahun ketiga ini, lari sejauh 70 km ini juga merupakan olahraga yang dilakukan sambil menggalang dana untuk mendukung pendidikan inklusi di Universitas Brawijaya. Para pelari menggalang dana melalui platform kitabisa.com untuk menjaring donasi dan berbagi pihak. Lari Napaktilas Raden Wijaya 2025 yang akan digelar pada tanggal 4 Januari akhir pekan ini terasa berbeda. Para pelari yang terdiri dari pelari profesional, guru besar, dosen, alumni hingga mahasiswa ini tidak sekedar berlari. Namun mereka juga menggalang dana melalui platform Kita Bisa untuk mendukung pendidikan inklusi di Universitas Brawijaya. Inisiator Lari Napaktila, Profesor Sasmito Jati membenarkan hal tersebut. Menurutnya, kegiatan lari tahun ini membawa misi mendukung pendidikan inklusi sehingga pada tahap terakhir nantinya juga terdapat 3 mahasiswa difabel yang turut ambil bagian dalam lari Napaktilas tersebut. Tahun ini kita ada yang spesial ya. Yang pertama kita juga di samping berlari ya,
kita melakukan kegiatan filantropi, charity ya, yang juga tidak sekedar charity. Jadi karena Brawijaya ini kebetulan dulu saya juga terlibat tentang pendidikan difabel. Ya, jadi kita pernah tahun 2019 itu dapat penghargaan internasional bahkan di tingkat UNDP di Wina waktu itu sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik untuk membangun sistem pendidikan inklusif. Nah, untuk tahun ini kami mengajak charity untuk teman-teman dalam pendidikan inklusif. Perlu diketahui ya, dari Trowulan itu sebagai pada waktu itu diperkirakan dalam sejarah merupakan tempat ibu kotanya Majapahit dan juga kebetulan makamnya Raden Wijaya. Dan itu merupakan cita-cita kita, ya kan. Sehingga kita mencoba berlari, ya berlarinya itu juga menurut saya juga berat sebetulnya. 70 kilo itu sebetulnya tidak terlalu berat, tetapi itu naik dengan ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Itu yang kami ajak, mulai dari mereka yang difabel, sudah barang tentu difabel tertentu ya. Terus yang kedua mahasiswa, terus yang ketiga guru besar juga kita libatkan. Melalui penggalangan dana tersebut, panitia berharap agar kegiatan lari yang menempuh jarak 70 km tersebut tidak hanya bersifat olahraga semata, namun juga mengusung semangat kebersamaan dalam menciptakan pendidikan inklusi di Universitas Brawijaya. Dari Malang, Tim Liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Niputin Najwa, mewakili seluruh yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.